Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good Waalaikumsalam morning. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa kabar semuanya nih? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pak. Pagi-pagi Alhamdulillah kita ya baik. sudah mulai. Sebentar Bapak Ibu saya gitu. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah ya pagi ini kita bisa bergabung dalam perkuliahan Curriculum and Learning Design. Ya. Nah, hari ini pertemuan ke-10 LMS sudah pulih Bapak Ibu ya, jadi saya sudah kembali ke LMS. Silahkan mungkin bisa mengakses kembali. Ya, ada bahan eh, buat diskusi kita hari ini ya. Um, Kemudian hari ini pun kita lanjut ya. Ada dari kelompok berapa? Kelompok dua berarti ya. Kelompok dua, Dok. Kelompok dua ya. Tapi sebelumnya mungkin saya presensi Bapak Ibu ya untuk kehadiran hari ini. Saya checklist aja dulu ya. Untuk minggu lalu, oke minggu lalu sudah. Minggu ini. Baik, bisa kita mulai saja langsung ya. Silakan siapa yang akan mandu kelompok dua? Izin saya, Pak Oh, Pak Dokter. Arif ya. Ya, Silakan Pak Arif. izin saya share screen. Sudah tampak ya, teman-teman? Clear, Sudah, Pak. sudah. Sudah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izin, kami dari kelompok dua, saya Ari Purnama beserta teman saya, Ibu Esther Suryani dan Ibu Rahmati Uratul Aini. Dari kelompok dua akan mempersembahkan tema How to Teach Speaking. Jurnal yang saya ambil adalah Teach Speaking Skill in Communication Classroom. Ini jurnalnya, identitas jurnalnya, judul Teaching Speaking Skill in Communication Classroom, penulis Syafaat Hussein, institusi Mada Walabu University, Balai-Robe, Ethiopia, Jurnal International Journal of Media, Journalism and Mass Communication. Baik, yang saya hormati Pak Dr. Asep dan teman-teman sekalian, latar belakang yang menjadi pembahasan saya adalah bahwa bahasa pada dasarnya adalah alat komunikasi lisan, bukan tulisan. Manusia berbicara dan mendengar jauh sebelum menulis dan membaca. Keterampilan berbicara atau speaking skill menjadi bagian utama dalam proses komunikasi. Banyak pelajar English as a Foreign Language menguasai tata bahasa dan membaca, tetapi kurang terampil dalam berbicara secara lancar. Lingkungan belajar di kelas komunikasi perlu berfokus pada praktik lisan atau oral orientation, bukan hanya sekedar teori. Diperlukan pergeseran paradigma dalam pengajaran dari pendekatan berbasis tulisan ke pendekatan berbasis lisan. Guru dan kurikulum harus melatih keterampilan berbicara secara aktif, bukan sekedar melalui atau menilai kemampuan tertulis. Pengajaran berbicara juga penting untuk melatih pengucapan, pronunciation, intonation, dan kelancaran komunikasi. Yang menjadi masalah utama adalah satu, pembelajaran bahasa terlalu fokus pada membaca dan menulis, bukan berbicara. Banyak siswa kurang percaya diri untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Guru kurang terlatih dalam mengajarkan keterampilan berbicara secara efektif.
Kurikulum tidak menekankan kemampuan lisan, hanya teori dan tata bahasa. Kurangnya media audio visual dan latihan praktis dalam kelas. Kesalahan pengucapan sering diabaikan dalam proses belajar. Solusinya, satu, mendorong siswa untuk berbicara sejak hari pertama pembelajaran. Kemudian menggunakan aktivitas interaktif seperti dialog, role play, dan diskusi kelompok. Yang ketiga, memberi toleransi terhadap kesalahan agar siswa tidak takut berbicara. Keempat, menyediakan latihan pengucapan, pronunciation drills, dan penggunaan lab bahasa. Guru berperan sebagai model dalam berbicara yang fasih dan benar, mengintegrasikan lagu, rima, dan permainan bahasa untuk membuat belajar lebih menyenangkan. Yang ketujuh, menyiapkan guru dalam pelatihan khusus untuk mengembangkan kemampuan komunikasi siswa. Tujuan penelitian, Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama adalah menjelaskan cara mengajarkan keterampilan berbicara di kelas komunikasi, mengidentifikasi prinsip-prinsip utama dalam pembelajaran dan pengajaran speaking skill, menunjukkan berbagai aktivitas dan tugas kelas yang dapat meningkatkan kemampuan berbicara siswa. Selanjutnya, menyoroti peran guru dan siswa dalam proses pembelajaran keterampilan berbicara, memberikan strategi untuk mengajarkan pengucapan pronunciation secara efektif, mendorong pendekatan pembelajaran yang berorientasi lisan atau oral oriented learning dalam pendidikan bahasa Inggris. Metode penelitian yang diambil, satu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa kajian pustaka. Yang kedua, data diperoleh dari berbagai sumber teori, buku, dan penelitian sebelumnya tentang pengajaran keterampilan berbicara. Ketiga, penulis menganalisis prinsip, aktivitas, dan strategi pengajaran speaking berdasarkan referensi ahli. Keempat, fokus kajian diarahkan pada praktik pengajaran di kelas komunikasi atau communication classroom. Yang kelima, hasil kajian digunakan untuk menyusun rekomendasi pengajaran speaking yang efektif bagi guru dan siswa. Hasil pembahasan. Pengajaran speaking harus berpusat pada aktivitas komunikasi nyata, bukan hafalan teori. Siswa perlu dilibatkan aktif melalui kegiatan seperti dialog dan percakapan berpasangan, role play dan drama pendek, diskusi kelompok dan debat ringan, lagu, rima, dan permainan bahasa. Guru berperan sebagai fasilitator dan model berbicara, bukan satu-satunya sumber informasi. Kesalahan berbicara harus ditoleransi pada tahap awal agar siswa berani berkomunikasi. Masih hasil dan pembahasan. Yang selanjutnya adalah pronunciation drills dan latihan mendengar penting untuk meningkatkan pelafalan. Media audio visual dan language lab membantu siswa berlatih pengucapan dan intonasi. Pembelajaran berbicara efektif ketika guru membangun suasana kelas yang interaktif, santai, dan komunikatif. Diperlukan kurikulum yang menekankan keterampilan lisan agar siswa benar-benar mampu berbicara bahasa Inggris dengan baik. Izin saya simpulkan, berbicara, speaking adalah keterampilan utama dalam komunikasi dan harus menjadi fokus utama pembelajaran bahasa. Pengajaran bahasa Inggris perlu mengutamakan praktik lisan, oral practice, daripada teori atau tata bahasa semata. Guru berperan penting sebagai model pelafalan, fasilitator, dan motivator dalam kelas komunikasi. Latihan rutin dan beragam aktivitas seperti role play, dialog, dan permainan bahasa efektif meningkatkan kemampuan berbicara. Pengajaran komunikasi harus menjadi bagian penting dari pembelajaran speaking. Kurikulum dan evaluasi perlu diarahkan untuk menilai kemampuan berbicara, bukan hanya kemampuan menulis. Dengan pelatihan guru yang baik dan metode yang interaktif, siswa dapat mencapai kelancaran dan pengucapan yang baik dalam bahasa Inggris. Demikian
paparan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya adalah akan disampaikan oleh Ibu Esther. Kepada Ibu Esther, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Arif. Selamat pagi Bapak dosen, Dr. Asep Musliman, SPMSI, dan teman-teman semua. Hari ini saya akan melanjutkan presentasi kelompok 2, review jurnal How to Teach Speaking. Pada kali ini jurnal yang akan saya review ada di slide kedua. Judulnya adalah Di slide kedua, judulnya adalah Developing Speaking Instructions Through Metacognitive Approach. Penulis dari jurnal tersebut adalah Mahdia Apandi dan Didik Santoso. Dan institusinya di Universitas Muslim Nusantara Al-Wahliyah Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Lalu jurnal ini diambil dari sumber International Journal of Educational Research and Evaluation. Dan penerbit dari jurnal tersebut adalah Institute of Professional Development International Publication. Oke, kita lanjut ke slide ketiga, abstraknya. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa banyak guru bahasa Inggris masih menggunakan model pembelajaran berbicara yang bersifat konvensional dan berpusat pada guru. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pembelajaran berbicara berbasis metakognitif yang dapat meningkatkan kemampuan berbicara siswa. Jenis penelitian yang digunakan adalah Research and Development, R&D, dengan mengadaptasi model Boards and Gall yang disederhanakan menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah penelitian dan pengumpulan informasi, lalu tahap kedua adalah perencanaan, tahap ketiga desain produk, dan tahap keempat adalah penilaian ahli. Lalu dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran berbicara yang ada masih bersifat tradisional. Lalu sebagian besar siswa, 80%, masih membutuhkan bantuan guru saat berbicara. 73,3% siswa membutuhkan kesimpulan dari guru di akhir pelajaran. 40% siswa membutuhkan contoh konkret dalam berbicara. Dan model pembelajaran berbasis metakognitif yang dikembangkan relevan dan efektif menurut hasil validasi ahli. Lalu kita lanjut ke pendahuluan. Di bagian pendahuluan menekankan bahwa keterampilan berbicara merupakan salah satu kemampuan utama dalam pembelajaran bahasa Inggris. Namun pendekatan tradisional yang berfokus pada guru menyebabkan siswa masih pasif dan kurang percaya diri. Peneliti menyoroti perlunya pendekatan inovatif yang mendorong siswa untuk memahami dan mengontrol proses belajar mereka sendiri. Pendekatan metakognitif memungkinkan siswa untuk merencanakan, memantau, dan mengevaluasi strategi berbicara mereka sehingga mereka menjadi lebih mandiri. Kita lanjut ke metodologi penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan dalam jurnal tersebut adalah Research and Development. Model pengembangannya adalah Boards and Gall tahun 1983, disederhanakan menjadi 4 tahap. Tahap pengumpulan data dan informasi awal, lalu tahap perencanaan, tahap desain produk, lalu validasi oleh ahli. Subjek penelitiannya adalah guru dan siswa di MTS Al-Wasliyah Kolam. Instrumennya adalah observasi, angket, dan validasi ahli. Lalu kita lanjut ke hasil dan pembahasan. Dalam jurnal tersebut ditemukan bahwa pembelajaran berbicara masih berpusat pada guru, belum memberi ruang pada kemandirian siswa. Kebutuhan siswa 80% masih memerlukan bimbingan guru, 73,3% memerlukan kesimpulan atau penegasan dari guru, 40% membutuhkan contoh sebelum berbicara. Lalu berdasarkan hasil tersebut dikembangkan model pembelajaran berbasis metakognitif yang menekankan pada kesadaran diri siswa dalam proses belajar.
Hasil validasi menunjukkan model ini layak dan efektif untuk diterapkan dalam pengajaran berbicara. Pembahasan mengaitkan hasil penelitian dengan teori Flavel tahun 1979 dan O'Malley dan Hammett tahun 1990 yang menyatakan bahwa kesadaran metakognitif dapat meningkatkan kemampuan berbahasa secara signifikan. Lalu kita lanjutkan ke kesimpulannya. Kesimpulan, peneliti menyimpulkan bahwa yang pertama, pembelajaran berbicara yang konvensional kurang efektif dalam menumbuhkan kemampuan berbicara siswa. Lalu yang kedua, pendekatan metakognitif memberikan peluang bagi siswa untuk lebih sadar dan mandiri dalam proses belajar berbicara. Yang ketiga, model pembelajaran berbicara berbasis metakognitif yang dikembangkan terbukti valid, relevan, dan layak diterapkan dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris. Baik, sekian review jurnal dari saya. Akan dilanjutkan oleh Miss Emma. Pada Miss Emma, kami persilakan. Ya, silakan Miss Emma. Apakah sudah ada di ruangan Miss Emma monitor? Miss Emma monitor? Suara saya sudah Oh terdengar. iya, sudah terdengar jelas. Oke, terima kasih. Mohon maaf ada sedikit kendala signal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor dan teman-teman semua atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk memaparkan materi pada pertemuan hari ini. Saya Rahmati Purwakaini dengan NPM 224 akan menyampaikan review jurnal terkait dengan tema hari ini, yaitu How to Teach Speaking. Bapak boleh next slide. Adapun jurnal yang akan saya review yaitu berjudul Effective Methods of Teaching Speaking in Primary School. Penulis jurnalnya yaitu Malika Mutaliafa, berasal dari institusi namanya Pedagogical Institute. Jurnal ini diambil dari Pubmedia Jurnal Pendidikan Bahasa Inggris volume 1 tahun 2004. Nah, dan berikut link yang dapat digunakan untuk mengakses jurnal. Selanjutnya yaitu abstrak. Jadi, jurnal ini menegaskan bahwa mengajarkan speaking kepada siswa sekolah dasar membutuhkan pendekatan yang berbeda dari pengajaran untuk remaja ataupun orang dewasa. Penulis menunjukkan bahwa anak sering menghadapi berbagai hambatan seperti takut salah, kurang dan salah pronunciation. Karena itu, guru perlu menciptakan suasana belajar yang nyaman dan penuh aktivitas yang menarik. Jurnal ini menyoroti metode seperti song and rhymes, visual aids, role play, dan aktivitas komunikatif lainnya sebagai strategi ampuh untuk meningkatkan kemampuan speaking pada siswa sekolah dasar. Next slide.
Selanjutnya yaitu pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, penulis menggambarkan perubahan besar dalam pembelajaran bahasa. Terutama modern ini, teknologi berkembang begitu pesat. Metode lama berbasis buku teks tidak bisa dianggap lagi efektif untuk mengajar speaking dan tidak lagi memadai, terutama bagi siswa sekolah dasar yang terbiasa dengan teknologi digital. Speaking perlu diajarkan melalui praktik nyata, bukan hanya penjelasan teori saja. Adapun poin-poin penting yang ditekankan pada penulis dalam pendahuluan, diantaranya yang pertama ada metode tradisional tidak memenuhi kebutuhan siswa sekolah dasar. Yang kedua yaitu teknologi memengaruhi cara anak belajar sehingga pengajaran harus adaptif. Yang ketiga yaitu speaking harus dilatih melalui interaksi autentik. Yang keempat, siswa sekolah dasar sering menghadapi hambatan seperti rasa malu dan keterbatasan kosakata. Yang kelima yaitu guru harus menciptakan pembelajaran yang engaging agar anak berani berbicara. Selanjutnya ada metodologi jenis penelitian yang jurnal ini gunakan yaitu literatur review atau kajian pustaka. Yang mana jurnal ini mengulas penelitian-penelitian sebelumnya terkait peningkatan kemampuan speaking pada anak sekolah dasar. Nah, penulis tidak mengumpulkan data primer, tetapi menyintesis temuan dari berbagai sumber seperti Arifin, 2018, Bashir pada 2011, Duran, Sudan, serta teori dari Cameron pada tahun 2001 dan Vygotsky. Adapun tahapan penelitian, di sini perlu saya tekankan bahwa jurnal ini tidak memaparkan tahapan penelitian secara eksplisit. Tetapi pada analisis isi metodologi menunjukkan adanya 4 tahap utama dalam literatur review atau kajian pustaka. Yang pertama yaitu mengidentifikasi permasalahan penelitian, yang mana penulis menyoroti masalah yang dialami anak sekolah dasar dalam pembelajaran speaking, yaitu rasa takut salah, rendahnya pronunciation, kurangnya vocabulary, dan kurangnya motivasi. Selanjutnya yaitu mengumpulkan literatur terkait. Nah, penulis merujuk berbagai studi dari tahun berbeda dan berbagai negara, seperti yang saya sebutkan tadi, dari berbagai sumber, yaitu Arifin, Bashir, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu menganalisis metode pembelajaran yang ditemukan dalam literatur. Nah, di sini penulis menilai efektivitas metode seperti song and rhyme, chant, role play, drama, dan aktivitas berbasis interaksi lainnya. Dan yang terakhir yaitu mensintesis temuan untuk menarik kesimpulan. Nah, peneliti di sini menyimpulkan metode mana yang paling relevan untuk anak sekolah dasar dan bagaimana guru sebaiknya menerapkannya. Selanjutnya ada subjek penelitian. Karena ini kajian literatur, tentu saja subjek penelitiannya yaitu dokumen dan sumber literatur ilmiah. Nah, selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitiannya yaitu literatur ilmiah seperti jurnal ilmiah, buku ajar, hasil penelitian terdahulu, serta teori. Dari teori. Oke, selanjutnya kita menuju hasil dan diskusi. Nah, berdasarkan jurnal terkait, ditemukan bahwa beberapa metode menunjukkan efektivitas yang konsisten dalam meningkatkan kemampuan speaking siswa sekolah dasar. Adapun metode-metode yang dinilai efektif tersebut yaitu yang pertama ada song and rhymes. Nah, song and rhymes ini dinilai efektif untuk meningkatkan pronunciation, ritme, dan intonasi. Hal ini membuat song and rhyme ini membuat pembelajaran speaking lebih menyenangkan dan bebas tekanan. Yang kedua ada visual aids seperti flashcard, puppet, realia, dan gambar
yang mana visual aids ini membantu pemahaman vokabularis. Selain itu, visual aids membuat siswa lebih cepat menghubungkan kata dengan makna yang konkret. Nah, selanjutnya ada games and pair word. Metode ini dinilai efektif karena dapat menurunkan kecemasan siswa dan dapat mendorong spontanitas siswa dalam berbicara. Selain itu, games and pair word ini dapat meningkatkan interaksi dan keberanian siswa saat menggunakan bahasa. Nah, yang keempat ada role play and drama, yang mana metode ini memberikan konteks nyata untuk praktik bahasa dan meningkatkan kepercayaan diri siswa dan kemampuan berbicara dalam situasi realistis. Yang terakhir yaitu metodenya adalah presentation dan discussion. Nah, metode ini dinilai efektif karena meningkatkan fluensi dan kemampuan berpikir kritis siswa. Serta metode ini melatih siswa untuk terbiasa berbicara di depan publik. Nah, selain itu, penulis menjelaskan pada bagian discussion bahwa metode-metode ini sangat relevan untuk diterapkan pada siswa sekolah dasar, karena metode tersebut sesuai dengan kebutuhan anak pada era digital ini. Ya, yang mana mereka belajar melalui visual, gerakan, dan aktivitas konkret. Metode ini juga membuat pembelajaran menjadi lebih engaging dan meningkatkan motivasi. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Pada jurnal ini, penulis menyimpulkan bahwa pertama, pengajaran speaking harus berlangsung dalam suasana enjoyable dan bebas tekanan agar siswa sekolah dasar berani berbicara. Yang kedua, song, rhyme, visual aids, game, and role play adalah metode yang paling efektif. Ketiga, siswa sekolah dasar membutuhkan meaningful speaking opportunities untuk mengembangkan kemampuan bahasa secara natural. Yang keempat, yaitu guru harus memahami perkembangan kognitif dan sosial anak sehingga pemilihan metode lebih tepat. Yang kelima, yaitu creative and communicative activities sangat berpengaruh pada motivasi dan performa speaking anak. Baik, mungkin cukup sekian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Ibu Emma. Demikian dari kelompok 2 telah memaparkan hasil diskusi kami. Selanjutnya, mohon izin Pak Dr. Asep, kami akan membuka termin tanya jawab. Barangkali teman-teman yang ingin bertanya atau menguatkan atau menyanggah, silakan. Ya, pertama dari Pak Tuhu. Ya, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait apa yang disampaikan Waalaikumsalam warahmatullahi Emma tadi yang berkaitan dengan metode ya, berkaitan dengan metode ada beberapa metode yang masih saya ingat tadi mengenai visual aid, kemudian ada discussion, presentation dan sebagainya. Di sini saya mau bertanya tentang visual aid. Bagaimana visual aid itu seperti flashcard, puppet atau realia membantu meningkatkan kemampuan speaking siswa sekolah dasar. Kembali bagaimana visual aid seperti flashcard, puppet atau realia membantu meningkatkan kemampuan speaking siswa sekolah dasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena ini Pak Tuhu bertanya terkait dengan paparan Bu Rahmawati atau Miss Emma, apakah langsung dijawab atau kita tampung dulu? Langsung dijawab saja ya, biar nggak lupa. Silakan, yang menjawab adalah Baik, Bapak dosen, saya mohon izin video saya dan suara saya dari dua device. Ya, tidak apa-apa, silakan.
Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Bapak Tugu. Izin konfirmasi Bapak, pertanyaannya yaitu bagaimana visual aid seperti flashcard, puppet, atau realia membantu meningkatkan kemampuan speaking siswa sekolah dasar. Betul? Oke, kalau begitu Ya. saya langsung jawab. Seperti yang dijelaskan pada pemaparan sebelumnya, visual aids membantu anak menghubungkan kata dengan objek konkret sehingga pemahaman kosakata menjadi lebih cepat dan akurat. Nah, dengan bantuan gambar atau benda nyata, anak lebih berani berbicara karena memiliki stimulus visual untuk dijadikan bahan komunikasi. Nah, biasanya anak kelas 1 sampai kelas 4 sekolah dasar ini suka sekali, Pak, pembelajaran melalui flashcard, puppet, dan atau realia karena memang itu menunjukkan visual yang menarik minat mereka. Nah, hal ini juga mengurangi beban kognitif dan meningkatkan rasa percaya diri anak saat memproduksi bahasa lisan. Nah, mungkin sekian jawaban dari saya. Mungkin Pak Arif atau Miss Esther ingin menambahkan. Ya, Ya, makasih bagaimana untuk Pak Tuhu? jawabannya. Jadi tadi intinya ada stimulus berupa visualisasi tadi Pak ya, yang Iya. itu ya. Iya, Oke, terima kasih. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, di belakang Pak Tuhu ada Bu Mary. Silakan Bu Mary. Oh iya Pak, makasih Pak Arif. Selamat Ya, pagi, Dr. Acep. Good morning everyone. Ini ada pertanyaan dari saya. Analisis kelebihan dan kekurangan penggunaan pendekatan metakognitif dalam pembelajaran speaking. iya. Gitu. Iya. Ya, Jadi baik. gimana caranya menganalisis Pendekatan kelebihan dan kekurangan penggunaan metakognitif ya. pendekatan metakognitif. Jadi Baik, analisisnya bagaimana gitu dalam pembelajaran speaking. Gitu baik. untuk anak-anak ya. Oke. Bu Esther, silakan bantu menjawab. Ya, baik Pak Arif. Terima kasih Nis Mary atas pertanyaannya. Saya coba konfirmasi kembali untuk pertanyaan dari Nis Mary adalah analisis kelebihan dan kekurangan penggunaan pendekatan metakognitif dalam speaking. Oke, saya coba jawab, Bapak Ibu. Saya untuk analisis kelebihan dan kekurangannya yang saya dapat ada 5 kelebihan dan ada 5 kekurangan. Dari kelebihan ini, diantaranya adalah meningkatkan kesadaran diri. Jadi pendekatan metakognitif membantu siswa memahami proses berpikir mereka sendiri dalam pembelajaran speaking. Jadi siswa lebih sadar tentang kekuatan, kelemahan, dan strategi yang mereka gunakan. Nah, kesadaran ini penting untuk meningkatkan performa jangka panjang. Lalu yang kelebihan yang kedua adalah mendorong kemandirian belajar. Yang pertama tadi meningkatkan kesadaran diri, yang kedua mendorong kemandirian belajar. Metakognisi melatih siswa untuk pertama merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi performa speaking mereka sendiri. Hal ini membuat siswa tidak terlalu tergantung pada guru dan mampu melakukan perbaikan secara mandiri. Lalu yang ketiga, kelebihannya adalah meningkatkan kelancaran dan kejelasan berbicara. Melalui strategi seperti perencanaan, monitoring saat berbicara, dan refleksi setelah tugas speaking, siswa dapat berbicara dengan lebih terstruktur, lebih lancar, dan jelas. Lalu kelebihan yang keempat itu adalah mengurangi kecemasan berbicara. Biasanya siswa memahami strategi yang harus digunakan, biasanya merasa lebih siap dan percaya diri. Nah, perencanaan yang baik mengurangi rasa panik atau takut ketika berbicara di depan orang. Dan kelebihan yang kelima, membantu perkembangan berkelanjutan. Berbeda dari metode latihan berulang, pendekatan metakognitif membantu siswa
mengembangkan kebiasaan belajar yang dapat digunakan sepanjang hidup. Jadi siswa belajar how to learn speaking, bukan hanya what to say. Nah, itu 5 kelebihan. Lalu kekurangannya pun ada 5. Yang pertama, kekurangannya adalah membutuhkan waktu dan proses yang lebih lama. Mengembangkan kemampuan metakognitif tidak bisa dilakukan secara instan. Guru memerlukan waktu ekstra untuk mengajarkan strategi, mengadakan refleksi, dan membimbing siswa secara bertahap. Nah, ini menjadi tantangan dalam pembelajaran dengan waktu terbatas. Lalu yang kedua adalah tidak semua siswa memiliki kesiapan kognitif yang sama. Siswa level pemula atau siswa dengan kemampuan akademik rendah mungkin kesulitan memahami konsep metakognitif seperti monitoring atau evaluasi diri. Mereka memerlukan lebih banyak bimbingan. Yang ketiga, memerlukan disiplin dan motivasi tinggi dari siswa. Nah, pendekatan ini sangat tergantung pada kemauan siswa untuk melakukan refleksi dan perencanaan. Lalu yang keempat, guru harus terampil dalam mengimplementasikan strategi. Guru perlu memiliki kemampuan khusus untuk merancang instruksi berbasis metakognitif, membuat rubrik, refleksi, dan memberikan bimbingan yang tepat. Dan yang terakhir, mungkin terasa membosankan bagi siswa tertentu. Beberapa siswa lebih menyukai aktivitas speaking yang spontan dan komunikatif. Proses perencanaan, refleksi, dan evaluasi bisa terasa terlalu akademik dan berulang bagi siswa yang kurang terbiasa. Saya rasa itu lima analisis kelebihan dan kekurangan dari penggunaan pendekatan metode metakognitif dalam speaking. Bagaimana Miss Mary? Ya, Cukup bagaimana Mas jelas. Arif? Cukup jelas Cukup. penjelasan dari Ibu Esther ya. Ya, cukup Baik. jelas Terima Bu kasih. Esther dan Pak Arif. Ya, Makasih. terima kasih Miss Terima Mary. kasih. Baik, sudah angkat tangan lagi dari Ibu Atifatur atau Miss Nia. Silakan Miss Nia. Iya, terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana peran guru sebagai model berbahasa mempengaruhi keberhasilan pembelajaran speaking dalam kelas komunikasi? Terima kasih. Ya, izin pertanyaan ini saya menjawab ya, Bu Esther dan Bu Emma. Pertanyaan yang bagus terkait dengan model pembelajaran guru sebagai model pembelajaran bahasa. Izin saya jawab, guru yang menjadi model berbahasa memberi contoh pengucapan, intonasi, dan kelancaran yang dapat ditiru siswa. Dalam konteks IFL, siswa jarang bertemu penutur asli, sehingga guru menjadi sumber input bahasa yang utama. Ketika guru konsisten menunjukkan speaking yang baik, siswa memperoleh bahasa atau language explores yang lebih natural. Hal ini menunjukkan akurasi, meningkatkan keberanian berbicara, dan menciptakan standar kualitas bahasa yang jelas bagi siswa. Jadi guru sangat berperan strategis dalam peningkatan kemampuan speaking siswa-siswi kita. Demikian jawaban dari saya. Bagaimana Miss Nia? Ada yang mau dikuatkan atau Iya, teman-teman lain? terima kasih Pak Arif. Jadi guru punya peran penting ya. Peran penting, Jadi harus betul. punya skill juga berarti. Betul. Ya, Ya, makasih Miss terima Nia. kasih. Baik, apakah ada lagi yang menanyakan atau cukup? Cukup saya rasa ya. Baik, atau ada tanggapan dari Pak, teman-teman sebelum Pak ke Arif, boleh penutup? saya Ya, tambahkan ya, atau mungkin saya masuk dulu ya untuk mangga, silakan Pak Dokter. meresume dari diskusi kita di pagi ini. Mungkin saya langsung share aja dulu ya, boleh? Saya izin bisa share. Silakan Pak Dokter. Baik, Bapak Ibu sekalian, menarik tadi yang disampaikan oleh kelompok 2, Pak Arif,
Bu Esther dan Bu Emma ya, dengan 3 artikelnya yang memberikan inspirasi kepada kita bagaimana mengajarkan berbicara gitu ya, atau speaking gitu ya. Mungkin saya refleksi pengalaman saya dulu ya, Bapak Ibu. eh, Tampaknya memang keterampilan komunikasi itu sangat penting dan bahkan menjadi salah satu dari 4 keterampilan abad 21 ya, komunikasi itu. Eh, dan memang ternyata anak Indonesia itu masih lemah nih dalam bidang ini, Bapak Ibu ya. Masih lemah gitu ya. Dari beberapa survei menunjukkan bahwa anak Indonesia kurang berani berbicara di depan forum. Itu yang menjadi tantangan buat kita gitu. Mungkin pengalaman saya juga mungkin begitu ketika ketika pertama kali ditunjuk untuk berpidato di depan kelas pada pelajaran bahasa gitu kan. Waduh, mempersiapkannya luar biasa gitu kan, keringat dingin gitu ya. Waduh, deg-degan gitu, gemetar gitu kan, seperti itu. Nah, mungkin disinilah peran kita, bagaimana eh, melatihkan keterampilan ini harus lebih efektif gitu ya, lebih lebih efektif sehingga keterampilan ini menjadi lebih baik gitu di Indonesia terutama kan seperti itu Bapak Ibu ya. Di konteksnya memang mungkin ya pada aspek titik awalnya ada pada keberanian untuk berbicara sebetulnya gitu ya, pada keberanian berbicara siswa itu. Nah ini jadi melatihkan mereka untuk berani berbicara saja dulu. Mungkin belum kita lihat berbicaranya itu kontennya apa, apakah kebenarannya ada, atau itu dulu gitu ya. Nah, mungkin itu. Jadi memotivasi mereka untuk bisa atau berani berbicara itu eh, sangat penting Bapak Ibu ya dari awal itu. Nah, ini adalah salah satu keterampilan. Kalau tidak dilatihkan, itu akan sulit gitu ya. Terutama dari kelas awal ya, mungkin dari level SD itu kita sudah harus memulai untuk bisa melatihkan siswa berani berbicara di depan forum. Saya seringkali mengapresiasi ketika eh, pernah sebelum di sini ya, saya menjadi pengurus pembina OSIS gitu ya. Pengurus OSIS itu harus berani berbicara gitu ya. Jadi dilatihkan mereka itu untuk bisa bicara apapun gitu ya di depan forum seperti itu. Terlepas dari isinya benar atau tidak. Nah itu lain hal gitu ya. Nah itu salah satu yang saya lakukan waktu saat saya menjadi pembina OSIS. Nah kalau kita bicara tentang proses komunikasi, saya pikir ini adalah keahlian Bapak Ibu ya dalam aspek berbahasa gitu ya. Di mana proses komunikasi adalah pembicara, kemudian ada komunikator, ada encoding gitu ya. Akan kemudian ada pesan yang disampaikan, kemudian ada sarana interaksi. Nah gitu ya. Dan tentunya medianya adalah bahasa seperti itu. Nah di sini contohnya adalah ada 2 sisi antara pembicara dengan pendengar gitu seperti itu. Kemudian apa tujuan kita berbicara? Mungkin lebih lebih mendalam di situ gitu ya. Bagaimana kita mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Ini membantu siswa menyampaikan ide, kemudian pikiran, perasaan, dan informasi secara efektif. Nah, jadi tadi saya katakan bahwa keberanian untuk menyampaikan itu adalah penting. Dan ini akan eh, melatihkan mereka untuk menyampaikan ide, gitu ya, pikiran, perasaan, dan informasi secara efektif seperti itu. Kemudian meningkatkan percaya diri. Nah, melatih siswa untuk berbicara di depan umum dengan percaya diri. Ya, dengan sebuah keberanian mungkin ya. Kadang ketika hal ini belum belum dikuasai, ide-ide yang ingin disampaikan itu seringkali hilang gitu kan begitu. Jadi keyakinan mereka untuk bahwa mereka bisa itu harus itu penting gitu ya. Sehingga ide-ide itu muncul itu akan keluar dalam pembicaraan. Lalu membangun keterampilan sosial. Nah, ini tahap berikutnya membantu siswa berinteraksi dengan orang lain dalam berbagai situasi sosial. Nah, di sini penting ya, ketika mereka sudah punya kemampuan untuk berbicara forum, baru
mulai disisipkan bagaimana etika berbicara, bagaimana berkomunikasi dengan lawan bicara yang mungkin kondisinya berbeda gitu. Lalu meningkatkan kemampuan akademik, mendukung kemampuan siswa dalam menyampaikan pendapat, berdiskusi, dan bertanya dalam pembelajaran. Lalu menumbuhkan karakter positif. Nah, ini membantu siswa mengembangkan sikap positif, kemampuan mengelola emosi, dan interaksi sosial yang baik. Bapak Ibu, saya ingin cerita pengalaman menarik, bukan nggak tahu nih buat Bapak Ibu menarik apa tidak gitu ya. Kemarin itu saya mensubmit artikel di Sinta 2, ya di Sinta 2. Kebetulan memang adalah salah satu luaran dari penelitian. Ternyata dari editor itu saat ini Bapak Ibu ya, mungkin apa udah semua apa belum gitu ya, Sinta 2 itu harus ada kolaborator, autor kolaborator internasional gitu ya. Dari luar maksudnya gitu ya. Jadi ada penulis luar di dalam artikel tersebut. Nah, dengan eh, penuh kebingungan gitu, saya harus dengan siapa gitu kan, belum punya relasi kan gitu ya. Saya mencoba mencari dari Google Scholar beberapa orang yang memang sebidang, Bapak Ibu ya, memang sebidang. Lalu beberapa saya kirimkan ya, saya kirimkan email, saya menceritakan latar belakang saya mengirimkan tersebut gitu ya. Seperti itu. Lalu ada yang merespon eh, dengan halus, dia menolak gitu ya, dengan alasan bahwa eh, tidak tidak sebidang dan saya tidak eh, pernah memiliki tulisan yang sama gitu seperti itu. Namun yang mengejutkan adalah ada yang siap dan dia adalah lebih open, lebih terbuka, yaitu namanya Samuel Aponsah dari Ghana. Waduh, jauh juga dari Ghana ini Samuel. Tapi saya coba aja kan, saya coba gitu ya, saya coba kontak terus. Jadi saya dari pembukaan itu saya sudah mulai masukkan informasi-informasi terkait dengan rencana kolaborasi gitu ya. Selain menjadi autor kolaborasi gitu ya, juga ingin membangun kerjasama dalam bidang kajian penelitian atau dalam bidang riset pendidikan gitu ya. Ternyata mereka terbuka dan berlanjut terus sehingga akhirnya dia siap dan saya tuliskan nama dia di artikel saya yang sekarang sedang saya submit gitu ya, proses. Nah, yang menarik adalah selain melalui email ternyata dia minta untuk bisa Zoom komunikasi langsung kan gitu ya. Nah, itu saya merasa lemah komunikasi bahasa Inggris gitu. Saya cukup oke, nggak apa-apa, saya hadapin aja karena mungkin berdua ya, saya dengan teman gitu ya, dengan rekan peneliti di sini gitu ya. Akhirnya bareng-bareng pakai Zoom gitu ya. Ya sudah gitu ya. Akhirnya saya siapkan Zoom ya, begitu Bapak Ibu ya. Komunikasi itu cukup penting gitu ya untuk membuka peluang-peluang kita dalam melakukan segala hal gitu. Termasuk dari komunikasi tersebut ada rencana kerjasama untuk ajuan proposal di penelitian internasional karena memang Ghana itu bukan negara maju Bapak Ibu ya. Ghana itu ternyata memang lebih terbelakang dari kita, tapi memang motivasi mereka cukup tinggi untuk bidang pendidikan itu. Salah satunya mereka akan mengajak kerjasama untuk bisa mengajukan proposal di grant untuk dapat grant dari Kanada itu negara maju itu ya, seperti itu. Tapi memang syaratnya adalah tidak hanya dari satu negara gitu, tapi harus dari beberapa. Nah, itu salah satu bentuk mungkin pentingnya komunikasi saat ini gitu ya, sehingga bisa membuka peluang dari berbagai sistem, dari berbagai sistem seperti itu. Lalu metode pembelajaran berbicara ini tadi ya, diceritakan dalam artikel tadi yang disampaikan oleh Bu. Kalau metode tadi Bu Emma ya, gitu ya, seperti itu. Nah, ini ada berbagai macam metode, ada ucap ulang, kemudian ucap, kemudian memberikan deskripsi, kemudian menjawab pertanyaan, gitu, dan bertanya,
bukan cerita gambar gitu, kemudian bercerita, bermain peran dan juga diskusi. Nah, ini salah satu mungkin strategi yang cukup efektif adalah dengan menjawab pertanyaan sebetulnya. Kan kalau ditanya pasti harus jawab ya, gitu ya, seperti itu. Nah, keberanian untuk menjawab itu gitu ya. Jadi Bapak Ibu mungkin pertanyaan dalam kelas itu sebaiknya itu tidak terbuka gitu ya, tapi langsung tunjuk aja siswa yang memang sering kurang-kurang aktif gitu ya. Nah, itu akan membangkitkan mereka ketika dia bisa menjawab, itu akan membuat mereka bangga seperti itu. Salah satu strategi adalah seperti itu. Lalu di sini ada keterampilan berbicara, ini tampaknya memang skill Bapak Ibu semua ini ya, keterampilan fonetik, semantik, vokal dan juga sosial keterampilan berbicara ya. Lalu ada apa itu keterampilan fonetik? Melafalkan bunyi-bunyi bahasa, vokal, konsonan, diftong, kemudian intonasi atau tekanannya, durasi, volume suara, gitu kan. Kadang kan intonasi ini menunjukkan makna yang berbeda, gitu kan Bapak Ibu ya. Betul ya, seperti itu ya. Ini salah satu yang penekanan penggunaan intonasi adalah salah bahasa Thailand gitu Bapak ya. Saya dengar gitu kalau intonasinya beda maka artinya akan beda gitu seperti itu. Kalau di kita kan intonasinya artinya sama tapi penekanannya keras itu, wah ini sedang marah gitu kan begitu ya. Lalu permasalahan pengucapan, ini masalah vokal, A, I, U, E, O, dan seterusnya Bapak Ibu ya. Ini saya pikir ini udah biasa gitu ya. Kemudian keterampilan semantik, ini pengucapan kosakata atau pilihan kata, diksinya apa gitu ya. Nah, kalau sering melihat podcast-podcast, terutama podcast politik nih, banyak di sini ya, kosakata yang baru-baru gitu, seperti itu. Lalu keterampilan vokal ini adalah kenyaringan suara, kehalusan jenis suara, olah vokal, tinggi rendah suara, gitu ya. Intonasi ini kembali ke bagaimana teknik berbicara seseorang gitu ya. Ketika memberikan tekanan pada satu hal, mungkin nadanya akan lebih tinggi gitu seperti itu. Lalu ada keterampilan sosial. Di sini adalah cara menjalin interaksi dan komunikasi agar aktif, kreatif, inovatif, dan menarik. Lalu cara berdiri, cara memandang atau melihat, cara menjelaskan, cara mempersilahkan, cara bertanya, cara menjawab, gitu ya, cara menyampaikan persetujuan, penolakan, atau kritik. Karena ini keterampilan ini juga mungkin gitu dilatih Bapak Ibu ya. Ketika berdiri, kenapa harus ada cara berdiri? Nah, itu kan ada satu bahasa komunikasi gitu ya. Nah, berbicara itu kapan harus berdiri dan kapan harus duduk ya, gitu sekali. Nah, mungkin itu Bapak Ibu ya yang ingin saya tambahkan Pak Arief ya terkait dengan tema kita hari ini yaitu pembelajaran berbicara atau how to teach speaking ya. Silakan Pak Arief, kita kembali diskusi balik ya. Atau ada Ya. hal-hal yang mau ditambahkan, silakan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Dr. Acep atas masukannya, penguatan buat kelompok kami. Bapak Ibu mungkin masih ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Mungkin cukup Pak Dokter dari kelompok kami dan dari diskusi pagi hari ini. Masih ada waktu ini? Gimana? Apa nggak apa-apa? Nggak apa-apa Pak Dokter. Oke, baik Bapak Ibu mungkin itu ya. Untuk saya tadi ada sharing pengalaman, Bapak Ibu bisa coba ya dengan komunikasi dengan orang luar itu akan lebih efektif. Mungkin ada yang sudah punya relasi ya, boleh mungkin kita bisa sharing gitu ya. Karena sekarang ini untuk artikel, untuk penulisan gitu ya, itu akan lebih baik dengan kita sehingga wawasan kita juga bertambah gitu. Bapak Ibu bisa coba. Misalkan dari artikel yang Bapak Ibu review, penasaran ingin tahu mendapatkan apa instrumennya atau mendapatkan apa, silakan bisa komunikasi baik diawali dengan email yang dia ada gitu seperti itu. Dan itu Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga menjadi inspirasi buat Bapak Ibu untuk terus meningkatkan kompetensi kita dalam melakukan pengembangan kurikulum atau desain pembelajaran. Terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat dan sukses untuk semuanya. Saya izin pamit. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Sampai Waalaikumsalam jumpa minggu warahmatullahi depan. wabarakatuh. Thank you, Makasih, Pak Pak. Acep. Terima kasih, Pak. Thank you.